Baterai dan bohlam pada masa itu sangat lemah, sehingga senter hanya bisa menghasilkan kilatan cahaya yang menyebabkan alat ini dinamakan flashlight. Memberikan senter pertama kali itu kepada polisi New York secara cuma-cuma atau secara gratis. Conrad Hubbard itu bertemu dengan David Mitchell itu pada tahun 1897. Dengan penyempurnaannya, ia bisa menjadi seorang miliarder. Kali ini gue mau menceritakan tentang asal-usul senter itu diciptakan. Jadi senter pertama kali itu diciptakan di dunia itu memakai bahan kertas atau serat yang dibuat dengan berbentuk seperti tabung dan diperkuat dengan fiber. Dan itu diciptakan oleh seorang yang bernama David Mitchell, yang dimana David Mitchell ini berasal dari Inggris dan menetap di New York, Amerika Serikat. Dan akhirnya David Mitchell itu mulai mempatenkan hasil karyanya yang berupa senter tersebut itu pada tahun 1898. David Mitchell yang berasal dari Inggris, ia bekerja untuk American Electrical Novelty and Manufacturing Company. David Mitchell menciptakan senter tersebut itu menggunakan baterai sel kering. Baterai sel kering atau dry cell itu terkenal jauh lebih aman ketimbang baterai cair. Dan untuk alasan desainnya, baterai dan bohlam pada masa itu sangat lemah, sehingga senter hanya bisa menghasilkan kilatan cahaya yang menyebabkan alat ini dinamakan flashlight. Jadi, sebetulnya yang dibuat oleh David Mitchell, yaitu senter, itu belum menjadi sempurna, yang akhirnya disempurnakan oleh Conrad Hubbard sebagai pemilik perusahaan. Conrad Hubbard itu adalah seorang imigran dari Rusia yang mendirikan perusahaan yang bernama American Electrical Novelty dan Manufacturing Company, yang akhirnya kemudian berganti nama menjadi Eveready. Jadi, David Mitchell itu memang sebagai penemu senter, tetapi peran yang jauh lebih besar itu adalah Conrad Hubbard, yang dimana dia yang memperkenalkan senter itu ke dunia. Dan akhirnya Conrad Hubbard itu memberikan senter pertama kali itu kepada polisi New York secara cuma-cuma atau secara gratis. Nah, sebelumnya Conrad Hubbard itu bertemu dengan David Mitchell itu pada tahun 1897. Conrad Hubbard ini sangat terkesan dengan apa yang dibuat atau hasil-hasil karya dari David Mitchell. Akhirnya Conrad Hubbard ini mulai berniat untuk membeli hak paten yang dimiliki oleh David Mitchell sebagai senter berkedip atau flashlight. Nah, senter menurut definisinya adalah lampu kecil dan portable yang biasanya ditenagai oleh baterai. Meskipun Conrad Hubbard mungkin tahu bahwa senter adalah ide yang cemerlang, itu bukanlah idenya. Penemu asal Inggris itu adalah David Mitchell yang tinggal di New York. Ia mematenkan senter pertamanya dan ia menjual hak paten tersebut kepada Eveready Battery Company, yang dimana perusahaan itu dimiliki oleh Conrad Hubbard. Conrad Hubbard akhirnya membeli semuanya yang dimiliki oleh David Mitchell, dari perlengkapan untuk menciptakan senter atau lampu flashlight, terus dia juga membeli bengkel yang dimiliki oleh David Mitchell. Pokoknya keseluruhannya yang dimiliki oleh David Mitchell itu dibeli oleh Conrad Hubbard. Bahkan untuk hak patennya itu diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1899 dengan desain lampu portable itu yang menyerupai tabung dengan memakai bahan plastik, tujuannya agar bisa bertahan lebih lama dan menjadi lebih ringan. Dan senter tersebut disuplai dengan sumber daya baterai, yaitu 3 baterai D yang disusun secara sejajar dengan lampu bohlam. Setelah Conrad Hubbard itu membeli hak paten yang dimiliki oleh David Mitchell, Conrad Hubbard itu terus menyempurnakan hasil karyanya David Mitchell yang dari lampu berkedip atau flashlight itu menjadi lampu yang bisa bertahan lama. Dan akhirnya produk yang menjadikan senter itu sukses secara komersial itu adalah Conrad Hubbard. Dengan penyempurnaannya, ia bisa menjadi seorang miliarder. Walaupun David Mitchell yang menciptakan senter, tetapi peran yang paling besar untuk mempublikasikan senter dan menyempurnakan senter di dunia itu adalah Conrad Hubbard, pemilik perusahaan dari Eveready. Kalau kita biasanya lihat, Eveready itu masih ada tuh di pasaran tuh, ya. Makanya kita sebut itu adalah brand legend tuh, Eveready. Jadi sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah atau kekurangan, kalian bisa komentar di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe,
tolong di subscribe karena gua akan memberikan review-review lampu outdoor yang murah tapi berkualitas, yang fungsinya itu bisa kalian pakai dalam kegiatan outdoor kalian. Oke, sampai situ aja. Thank you. Di jalan tanah yang panjang berdebu, angin malam nyanyi pelan di bahuku. Langit penuh bintang jadi teman, langkah jauh tak terasa sendirian. Dari gunung sampai tepi lautan, dari hutan sampai bukit bebatuan, dalam gelap aku tetap melangkah. Ada cahaya yang selalu menyala. Bandilai terang di malam, menunjukkan